Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang ANOVA atau Analysis of Variance atau analisis ragam dengan memanfaatkan software R. Pada video ini saya akan lebih banyak menjelaskan atau fokus pada analisis ragam satu arah atau dalam bahasa Inggrisnya disebut sebagai one way ANOVA. ANOVA atau analisis ragam ini digunakan atau dilakukan untuk menguji apakah ada perbedaan rata-rata dari beberapa kelompok, umumnya lebih dari dua, yang berasal dari perlakuan yang berbeda-beda. Jadi populasi yang ada itu berasal karena adanya perlakuan yang berbeda, sehingga akan terdapat beberapa populasi atau beberapa kelompok. Di sini dilambangkan ada K kelompok, sehingga hipotesis yang digunakan adalah mu1 untuk H0-nya, mu1 sama dengan mu2 dan seterusnya sampai sama dengan mu K. Jadi ada K kelompok, sehingga ini kita ingin menguji apakah K rata-rata itu sama. Sedangkan H1 yaitu paling sedikit terdapat satu pasang kelompok I dan I aksen. Tentunya I dan I aksen ini adalah kelompok yang berbeda dengan mu I tidak sama dengan mu I aksen. Nah, perbedaan antar kelompok ini akan dianalisis berdasarkan perbandingan ragam dalam atau within kelompok dan ragam antar atau between kelompok. Nah, nanti statistik yang digunakan adalah statistik uji F. Nah, model linier yang digunakan untuk analisis ragam satu arah itu adalah ini. YIJ sama dengan mu I ditambah dengan epsilon IJ. I ini menunjukkan perlakuan atau populasi. Jadi I-nya ada sebanyak K ya, I-nya berjalan dari 1 sampai K. Kemudian J ini menunjukkan banyaknya amatan di setiap populasi. Sehingga di sini J-nya itu bisa bernilai 1, 2 dan seterusnya sampai NI. Di mana NI itu adalah banyaknya pengamatan atau bisa juga ulangan di setiap kelompok ke I. Dengan I-nya 1 sampai K, sama seperti ini ya, I-nya 1 sampai K. Nah, NI ini nanti bisa berbeda-beda, tidak harus sama dalam setiap kelompok. Jika banyaknya amatan atau ulangan di setiap kelompok sama, maka tentunya N1 sama dengan N2 sampai sama dengan NK, ini sama dengan N. Nah, asumsi yang digunakan ini adalah epsilon IJ ini menyebar secara normal dengan rata-rata 0 dan ragam sigma kuadrat. Sedangkan YIJ ini menyebar normal dengan rata-rata mu I, ya tergantung I-nya I ke berapa, ini rata-ratanya itu adalah mu I, sehingga nanti setiap kelompok atau setiap populasi mempunyai nilai rata-rata yang berbeda. Tapi ragamnya sama, ya setiap kelompok itu asumsinya ragamnya sama. Nah, asumsi ini umumnya atau seringnya disebut sebagai asumsi normalitas dan kehomogenan ragam galat. Jadi epsilon IJ ini menyebar normal, disebut sebagai normalitas, ragamnya sigma kuadrat. Jadi semua I itu ragamnya sama, yaitu sigma kuadrat. Jadi pada setiap perlakuan itu ragamnya sama. Itu disebut sebagai kehomogenan ragam galat. Nah, asumsi ini kita periksa dari sisaan model. Ya, sehingga asumsi ini kita lakukan setelah dilakukan analisis atau pemodelan ini. Oke, untuk model linier analisis ragam satu arah,
seperti yang sebelumnya, yaitu YIJ sama dengan mu I ditambah epsilon IJ untuk I 1 sampai K dan J 1 sampai NI. Ini kita akan menghitung jumlah kuadrat nilai pengamatan di sekitar rata-rata atau JKT, dan kita hitung juga jumlah kuadrat perlakuan dan jumlah kuadrat galat. Nah, jumlah kuadrat total ya atau JKT ini bisa kita uraikan sebagai penjumlahan dari jumlah kuadrat perlakuan dan jumlah kuadrat galat, di mana jumlah kuadrat total itu adalah rumusnya ini, sigma YIJ dikurangi dengan Y titik bar. Y titik bar ini berarti rata-rata semuanya, semua amatan di populasi yang sebagai percobaan ya. Jadi semuanya untuk semua I dan semua J ya. Jadi total YIJ dikurangi dengan Y titik bar. Jadi Y titik bar ini adalah rata-rata semuanya. Kemudian ini dikuadratkan ya, karena jumlah kuadrat galat ini bisa diuraikan menjadi penjumlahan jumlah kuadrat perlakuan ditambah dengan jumlah kuadrat galat. Nah, jumlah kuadrat perlakuan ini dapat dihitung dari sigma NI, di mana I-nya berjalan dari 1 sampai K, NI kali YI bar. Kalau YI bar ini adalah rata-rata kelompok ya, dikurangi dengan rata-rata total, rata-rata semua amatan dikuadratkan. Kemudian JKG jumlah kuadrat galat itu didapatkan dari sigma YIJ dikurangi dengan rata-rata perlakuan atau rata-rata kelompok ya. Jadi ini rata-rata di setiap I. Nah, ini dihitungnya untuk semua I dan semua J. Jadi bedanya dengan JKT, kalau JKT itu dikurangi dengan Y titik bar atau rata-rata semuanya. Kemudian kalau yang JKG itu dikurangi dengan YI titik bar atau rata-rata kelompok. Kemudian sama dikuadratkan, jadi ini dikuadratkan. Nah, kita bisa mencari Y titik bar itu dengan menggunakan rumus ini. Jadi kita jumlahkan YIJ untuk semua I 1 sampai K dan semua J 1 sampai NI ya, tergantung ukuran sampel di setiap kelompok. Dibagi dengan banyaknya amatan semuanya ya, NI I-nya 1 sampai K. Sedangkan YI bar, YI titik bar atau rata-rata kelompok ini diperoleh dari sigma YIJ untuk J-nya 1 sampai NI dibagi dengan NI. Jadi untuk I tertentu ya, untuk I tertentu maka misalkan Y1 titik itu ya, itu sama dengan jumlah dari Y1 J. Nah, J-nya jalan dari 1 sampai N1. N1 itu adalah banyaknya amatan di kelompok 1. Kemudian dibagi dengan banyaknya amatan di kelompok 1. Nah, kemudian biasanya kita penguraian jumlah kuadrat tadi itu kita sajikan pada tabel analisis ragam dengan format umumnya seperti ini. Ya, jadi ini ada sumber keragaman, kemudian derajat bebas, jumlah kuadrat, kemudian ada kuadrat tengah galat dan rasio. Rasio ini adalah rasio antara kuadrat tengah perlakuan dibagi dengan kuadrat tengah galat. Nah, sumber keragamannya itu adalah perlakuan, galat, dan total. Dengan derajat bebasnya untuk perlakuan adalah K-1, untuk galat adalah sigma NI dikurangi dengan K. Kemudian untuk totalnya adalah sigma NI, I-nya 1 sampai K dikurangi 1.
Kemudian ini JKP yang sudah kita jelaskan tadi ya, JKG, JKT. Kemudian KTP atau kuadrat tengah perlakuan itu diperoleh dari JKP. Ini ya, JKP dibagi dengan derajat bebas. Jadi JKP dibagi dengan derajat bebasnya ini. Kemudian KTG diperoleh dari JKG dibagi dengan dibagi dengan derajat bebas. Kemudian F ini kita peroleh dari KTP dibagi dengan KTG. Nah, nanti F ini bisa kita bandingkan dengan F di tabel, atau bisa juga kita cari nilai P-nya untuk menentukan keputusan apakah tolak atau tidak dapat menolak H0. Nah, F tadi itu akan mengikuti sebaran F dengan derajat bebasnya adalah DB1 dan DB2, di mana DB1 itu adalah derajat bebas perlakuan dan DB2 adalah derajat bebas galat. Ya, sesuai dengan rasionya tadi adalah KTP dibagi dengan KTG, sehingga DB-nya juga mengikuti DB perlakuan dibagi dengan DB galat. Nah, untuk menolak atau menerima H0 itu tergantung dari signifikansi nilai F tadi, ya, bisa kita lihat dari atau kita bandingkan dengan F tabel, atau kita bisa menggunakan nilai P dari F hitungnya. Nah, ini adalah penggunaan R untuk analisis seragam satu arah. Fungsi yang digunakan adalah AOV, analisis of varian. Fungsi ini sifatnya built-in di R, jadi kita nggak perlu install lagi, ini sudah ada. Nah, template-nya atau argumen yang digunakan itu adalah formula, kemudian data yang digunakan, berikutnya adalah projection, QR, dan kontras. Nah, umumnya sih yang sering kita pakai hanya ini, formula dan datanya saja. Sedangkan yang lainnya nanti dibiarkan default saja. Nah, formula ini untuk rumus untuk pernyataan model ANOVA-nya nanti seperti apa. Kemudian data ini adalah data yang digunakan, nanti namanya apa ya, data. Nah, ini harus data frame dengan variabel-variabel yang dinyatakan pada formulanya. Nah, di sini nanti untuk analisis seragam menggunakan R harus ada variabel faktor. Faktor ini menunjukkan perlakuan, jadi harus ada perlakuannya. Kemudian variabel respon ini harus bersifat numerik, nggak boleh kategori, ya. Nah, kalau misalkan nanti perintahnya itu dinyatakan atau disimpan dalam suatu objek, kita tinggal nanti kita tuliskan nama objeknya apa, terserah namanya selama mengikuti aturan di R. Kemudian ini bisa pakai sama dengan atau bisa pakai tanda kurang dari min, AOV, kemudian itu tadi, rumus dan data. Nah, kalau kita menyimpan analisis seragam di suatu objek, maka kita bisa kita bisa menggunakan perintah summary. Ini digunakan untuk menampilkan laporan lengkap dari hasil analisis seragam. Jadi sebaiknya memang kita simpan di suatu objek. Nah, ini contoh kasusnya. Suatu eksperimen dilakukan untuk membandingkan harga sepotong roti merek tertentu pada 4 lokasi di suatu kota. Nah, ini karena tujuan kita adalah membandingkan harga di 4 lokasi, berarti perlakuannya itu adalah, atau populasinya itu adalah ditunjukkan oleh lokasi, sehingga ada 4 perlakuan.
Ya, K-nya tadi adalah 4. Nah, 4 toko pada lokasi 1, 2, dan 3 dipilih secara acak sebagai sampel. Jadi di toko 1, di lokasi 1, 2, dan 3 itu ada 4 amatan. Ini datanya, lokasi 1, 2, dan 3 itu ada 4 amatan. Ini ada harga ya. Ini harga di toko 1, di toko 2, di toko 3, di toko 4, di lokasi 1. Ini adalah harga di toko 1, 2, 3, 4 di lokasi 2. Tokonya mungkin beda ya antara di lokasi 1 dan 2 ini. Kemudian di lokasi 3 ini adalah harga di toko 1, 2, 3, 4 di lokasi 3. Lokasi ini bisa kota ya. Ya, kota. Oh, bukan. Di suatu kota ada lokasi tertentu, mungkin bisa kecamatan seperti itu. Kemudian di lokasi 4 ini hanya ada 2. Makanya saya tadi saya katakan bahwa banyaknya amatan ini tidak harus sama di setiap lokasi atau di setiap perlakuan. Nah, pertanyaannya adalah apakah data ini memberikan bukti yang cukup untuk menyatakan bahwa ada perbedaan rata-rata harga roti di toko-toko pada 4 lokasi di kota tersebut. Nah, sehingga H0 yang kita pakai adalah μ1 sama dengan μ2 sama dengan μ3 sama dengan μ4 sama dengan μ. Ini nggak diberi μ juga nggak apa-apa. Kemudian H1 ini paling sedikit terdapat satu kelompok dengan μi tidak sama dengan μ. Nah, data pada tabel itu dapat diinputkan pada file Excel yang disimpan dalam format CSV atau dalam format Excel juga boleh. Kalau yang ini disimpan di dalam format CSV dengan nama filenya ANOVA harga.csv. Nah, kemudian nanti Anda definisikan file path-nya atau bisa juga langsung diinput ya. Bisa diimpor kalau Anda pakai RStudio berarti bisa langsung diinput bisa. Kemudian setelah data kita input atau kita impor, kita simpan katakanlah sebagai data ya. Sehingga nanti kita panggil datanya itu dengan nama data. Datanya dipanggil dengan nama data. Karena disimpan sebagai data supaya nggak bingung nanti boleh juga diganti namanya bukan data. Misalkan harga boleh juga. Nah, ini datanya disimpan dengan nama data juga. Oke, kemudian untuk melihat detailnya itu kita bisa menggunakan perintah str data karena nama filenya atau nama data yang digunakan adalah data ya. Nah, ini ada 14 observasi dengan 2 variabel. Variabelnya adalah lokasi dan harga ya. Ada 2 variabel. Ada 14 observasi. Jadi 14 itu di lokasi 1 ada 4, lokasi 1, 2, dan 3 itu ada 4, ditambah dengan lokasi 4 itu ada 2 amatan atau observasi. Oke, kemudian lokasi itu ada 4 level ini ya. Jadi yang sebagai faktornya adalah lokasinya, faktor dengan 4 level. Ya, levelnya adalah 1, 2, 3, 4. Jadi selalu ada faktor.
Ya, jadi harus ada faktornya, kemudian ada variabel respon. Nah, variabel responnya ini harus dalam bentuk numerik. Oke, nah sebelum dilakukan analisis sesuai hipotesis yang diberikan, ini kita bisa membentuk deskripsi dari harga di setiap lokasi menggunakan box plot. Ini analisis awal atau gambaran awal bagaimana harga atau rata-rata di setiap populasi atau kelompok. Ya. Perintah yang kita gunakan adalah ini box plot harga. Jadi kita mau buat plot untuk variabel harga berdasarkan lokasi. Data yang digunakan adalah data tadi namanya ya. Jadi data di sini ini template argumennya. Kemudian data yang di kanannya itu adalah nama data yang digunakan. Kemudian main ini adalah judul, xlab itu adalah label untuk variabel x-nya, dan ylab itu adalah label untuk y. Xlab-nya adalah lokasi, ylab-nya adalah harga. Jadi di sini nanti harga itu dibuat box plot untuk variabel harga berdasarkan lokasi, berdasarkan level setiap lokasi. Ini adalah hasilnya secara visual. Kita bisa melihat bahwa kira-kira lokasi 1 dan lokasi 2 ini rata-ratanya hampir sama. Kemudian lokasi 3, harga di lokasi 3 itu lebih rendah daripada harga di lokasi 1 dan lokasi 2. Sedangkan harga di lokasi 4 itu yang paling tinggi dibandingkan dengan harga di lokasi yang lain. Jadi kira-kira bisa kita simpulkan sementara dari visual box plot ini bahwa harga di lokasi 3 itu berbeda dengan harga di lokasi 1 dan 2. Demikian juga harga di lokasi 4 ini juga berbeda dengan harga di lokasi 1, 2 dan lokasi 3. Sedangkan harga di lokasi 1 dan 2 ini sama. Nah, untuk kepastiannya kita bisa menggunakan analisis seragam. Nah, formulanya ini argumennya ya. Argumennya adalah harga. Harga ini adalah responnya, variabel respon. Lokasi ini adalah faktor atau perlakuan. Kemudian data yang digunakan adalah data. Nah, untuk yang argumen lain itu kita sesuaikan defaultnya, tidak usah kita rubah. Nah, perintahnya AOV, Analysis of Variance. Nah, ANOVA ini adalah nama objek, jadi kita simpan hasil analisisnya ini ke suatu objek yang bernama ANOVA. ANOVA sama dengan AOV, harga, lokasi, kemudian datanya adalah data. Jadi ini variabel respon, ini adalah perlakuannya atau faktor. Nah, kemudian untuk menampilkan detail hasilnya itu kita bisa menggunakan perintah summary. Summary dari ANOVA. ANOVA ini adalah objeknya. Jadi hasil analisis ragamnya itu kita simpan di suatu objek yang bernama ANOVA. Nah, ini adalah hasilnya. Di sini lokasi itu adalah perlakuan. Kemudian DF ini adalah derajat bebas, sum square ini adalah jumlah kuadrat, ya jumlah kuadratnya itu ada jumlah kuadrat perlakuan dan jumlah kuadrat galat atau residual. Kemudian mean square ini adalah kuadrat tengah, ya mean square ini didapatkan dari kuadrat jumlah kuadrat dibagi dengan derajat bebas. Jadi kalau yang ini kita peroleh dari
0,02 sekian dibagi dengan 3. Kalau yang ini kita peroleh dari 0,005225 ini dibagi dengan 10. Kemudian F ini kita peroleh dari KTP atau mean square treatment atau perlakuan ya, dibagi dengan yang kuadrat tengah residual atau kuadrat tengah galat. Nah, kemudian ini adalah nilai P-nya. Nilai P-nya adalah 0,00 sekian. Ini lebih kecil dari alfa. Nah, di sini ada kode untuk signifikansinya. Kalau bintangnya 3 ini sebentar. Kalau bintangnya 3 ini signifikan pada taraf nyata 0. Kemudian kalau bintangnya 2 ini signifikan pada taraf nyata 0,001. Kalau 1 maaf. Kalau 1 ini untuk taraf nyata 5%, kalau 2 ini 1%, kalau 3 ini adalah berapa ini? 0,001 atau 1/1000. Nah, kita lihat bahwa nilai P-nya ini cukup kecil sehingga terdapat bukti bahwa terdapat paling sedikit satu lokasi yang secara signifikan memiliki rata-rata harga yang berbeda. Nah, tapi hasil ini masih perlu kita uji keabsahannya dengan melakukan pemeriksaan asumsi. Nah, pemeriksaan asumsinya itu ada 2 sebenarnya, yaitu normalitas dan kehomogenan ragam. Nah, untuk normalitas itu baik untuk normalitas maupun kehomogenan ragam itu kita bisa menggunakan plot ya, dengan menggunakan diagnostic plot. Nah, jika asumsi tidak terpenuhi, maka hasil pengujian hipotesis tadi tidak dapat diyakini kebenarannya. Kenapa? Kalau normalitas itu terlanggar, maka KTP dibagi dengan KTG atau F hitung tadi itu tidak lagi menyebar secara F ya. Karena ini harus F ini kan turunan dari sebaran normal. Sehingga kalau galatnya ini tidak menyebar normal, maka F ini juga F hitung itu juga tidak menyebar F, sehingga untuk menentukan keputusannya salah kalau kita menggunakan F. Kemudian kalau homogenitas ragam yang tidak terpenuhi, maka KTG ini akan menduga ragam galat yang terlalu rendah. Jadi sebenarnya ragamnya lebih tinggi daripada yang dihitung ya. Nah, uji ini nantinya akan lebih sering menolak H0 dari yang seharusnya mungkin tidak menolak. Nah, sebagai langkah awal ini kita bisa melakukan diagnostic plot dengan menggunakan plot. Pada R untuk diagnostic plot ini kita bisa menggunakan fungsi plot.lm. Oke. Fungsi yang digunakan adalah plot, kemudian X-nya ini adalah objek ya, objek kelas LM atau ANOVA. Jadi tadi kalau kita simpan sebagai ANOVA ya berarti X-nya ini diganti dengan ANOVA. Kemudian which ini dapat diisi dengan 1, 2, 3 atau 5. 1 itu merujuk pada plot residual versus fitted. Jadi ini untuk memeriksa ketepatan model. Kemudian 2 itu adalah Kiki plot. Ini untuk melihat apakah normal atau tidak sisaannya. Kemudian 3 ini adalah
plot scale location ini untuk memeriksa kesamaan ragam. Jadi yang kita butuhkan 1 sampai 3 ini aja. Nah, untuk yang tadi yang pertama, plot residual versus fitted, ini gambarnya nanti sisaannya itu pada sumbu Y, kemudian nilai duganya itu pada sumbu X. Nah, kalau hasil plot itu menunjukkan pola horizontal, maka itu adalah indikasi bahwa modelnya sudah tepat. Kemudian untuk plot yang kedua yaitu gigi plot, ini untuk melihat normalitas. Jadi nanti di plotnya itu kuantil sebaran normal secara teori pada sumbu X. Jadi X-nya itu menampilkan kuantil dari sebaran normal. Sedangkan Y itu adalah kuantil dari sisaan yang dibagukan. Sehingga nanti akan dibandingkan apakah kuantil dari sebaran normal itu sama atau mendekati dengan kuantil dari sisaan yang dibagukan. Jika sama, berarti sisaannya itu mengikuti sebaran normal. Tapi jika tidak sama, ya berarti tidak menyebar normal. Atau misalkan ada yang jauh dari garisnya, jadi titik-titik yang jatuh di sekitar garis dengan sudut 45 derajat antara sumbu X dan Y di kuadran 1 itu mengindikasikan terpenuhinya asumsi normalitas. Nah, ini sebenarnya untuk melihat apakah kuantil antara kuantil dari sebaran normal itu sama dengan kuantil dari sisaan. Kalau sama berarti normal. Nah, samanya itu dilihat dari apakah titik-titiknya itu ada di sekitar garis dengan sudut 45 derajat ini. Sedangkan plot yang ketiga yaitu plot scale location, ini untuk memeriksa kesamaan ragam. Yang diplotkan di sini adalah nilai duga atau fitted value pada sumbu X dan akar dari pembakuan sisaan pada sumbu Y. Jadi nanti sebaran sisaan di setiap nilai duga ini nanti yang menggambarkan ragam. Jadi ragam, kita kan mau melihat apakah ragamnya sama. Nah, ragam ini ditunjukkan dari sebaran sisaan. Bagaimana sebaran sisaannya di setiap nilai duga. Kalau polanya horizontal, jadi pola dari plot ini adalah horizontal, ini merupakan indikasi bahwa ragam dari sisaan itu sama. Ini adalah hasil dari diagnostik plotnya untuk kasus harga di 4 lokasi tadi. Nah, tadi analisis ragamnya kita simpan di ANOVA. Kita simpan di ANOVA sehingga untuk melakukan pemeriksaan sisaan fungsi yang digunakan adalah plot. Nah, ini ANOVA. Nanti tinggal width-nya itu berapa? Width-nya 1 atau 2 atau 3. Ya, yang kita pakai 1, 2 atau 3. Nah, yang pertama kita lakukan adalah plot untuk ANOVA. ANOVA ini nama objeknya ya, bukan nama bukan nama analisisnya, tapi tadi analisisnya itu kita simpan di suatu objek yang bernama ANOVA. ANOVA ini misalkan tadi namanya adalah A gitu ya, berarti ini juga nanti namanya A. Kita plot ANOVA 1. Nah, ini adalah plot untuk fitted value dan residual. Nah, ini kalau garis merah ini menghubungkan pusat dari 4 kelompok sisaan. Nah, ini masih terlihat datar, maka kita simpulkan bahwa modelnya sudah tepat. Kemudian untuk yang kedua adalah gigi plot, ini untuk melihat kenormalan sisaan. Perintahnya seperti ini, plot ANOVA 2. Ya, seperti saya bilang tadi, ANOVA itu nama objek dari hasil analisisnya.
hasil analisis ANOVA tadi, AOV ya nama program nama fungsinya. Nah, ini kalau titik-titiknya itu berada di sekitar garis ini, garis miring ini, garis 45 derajat, ini menunjukkan bahwa sisaannya menyebar normal. Indikasi menyebar normal. Kemudian ini untuk pemeriksaan keragaman kita gunakan plot yang nomor 3 ya. Nah, di sini garis merah ini menghubungkan pusat dari 4 kelompok akar sisaan yang sudah dibakukan. Nah, ini cenderung membentuk kurva kuadrat, walaupun tidak ekstrim ya, kuadratnya ini tidak ekstrim. Nah, ini ada yang perlu dicurigai bahwa ini ragamnya mungkin tidak sama. Nah, ini kan masih gambaran kasar ya. Nah, sehingga perlu dipastikan dengan uji. Nah, untuk uji normalitas galat ini ada 2 uji yang bisa kita gunakan, yaitu uji Jar-Quebera dan uji Shapiro-Wilk. Sedangkan untuk kehomogenan ragam antar perlakuan ini kita gunakan uji Levin. Nah, ini kalau secara teori uji normalitas Jar-Quebera ini H0-nya pengamatan menyebar normal. Nah, pengamatan di sini adalah sisaan. Ya, kemudian H1 pengamatan tidak menyebar normal. XI ini adalah pengamatan ke I dari I1 sampai N. Nah, statistik Jar-Quebera atau JB ini dihitung berdasarkan koefisien skewness dan kurtosis. Nah, ini tentunya dihitung dari sampel yang diamati. Rumus dari JB itu ini N/6 kali S kuadrat ditambah 1/4 K-3 kuadrat, di mana S itu diperoleh dari sini mu3 duga dibagi dengan sigma pangkat 3. Ini rumusnya. Kemudian K itu adalah mu4 duga dibagi dengan sigma duga pangkat 4. Ini rumusnya. Data yang menyebar normal itu akan memiliki S bernilai 0 dan K bernilai 3. Sehingga nilai JB-nya itu akan menuju 0 karena S-nya 0. Nah, semakin tidak normal, maka nilai skewness ini menjauh dari 0 dan kurtosisnya menjauh dari 3, sehingga JB itu akan menuju nilai tak hingga. Nilai K-3 pada statistik JB ini mengukur ekses kurtosis, jadi kelebihan kurtosisnya dari 3 itu berapa. Nah, kemudian JB ini secara asimptotik akan menyebar secara chi-square. Kalau JB-nya besar, maka H0 itu bisa kita tolak. Kemudian bisa juga kita menggunakan nilai P. Uji normalitas menggunakan Jar-Quebera. Menggunakan R ini adanya di paket T-series. Jadi Anda harus install dulu package T-series dan kemudian panggil atau diaktifkan dengan menggunakan perintah library. Ini untuk menginstal, ini untuk memanggil. Nah, fungsi yang digunakan Jar-Que.Bera.Test X. Nah, X-nya ini adalah data yang diuji normalitasnya. Kalau di sini yang digunakan adalah data sisaan atau residualnya. Oke, H0-nya adalah galat menyebar normal dan H1 galat tidak menyebar normal. Nah, yang digunakan untuk menguji normalitas galat itu adalah galatnya, sehingga kita harus mendapatkan galat dulu. Nah, untuk mendapatkan galat itu kita bisa menyimpan galat atau sisaan atau residual dengan perintah ini, residual objek. Nah, objeknya tadi adalah
ANOVA namanya. Oke, sehingga nah misalkan kita simpan sisaannya itu di objek yang bernama sisa ya. Sehingga kita tuliskan perintah ini di di RStudio ya. Sisa sama dengan residual ANOVA. Jadi ini perintahnya, ini adalah argumennya. Argumennya ANOVA. Kenapa ANOVA? Karena tadi kita beri nama ANOVA. Nah, ini nanti sisaannya disimpan di sisa, sehingga nanti untuk uji Jalquebera sisa inilah yang kita gunakan. Oke, sebelum kita menggunakan tes Jalquebera, maka tentu kita harus menginstal dulu dan kita panggil menggunakan perintah library. Kemudian, nah ini langsung perintahnya adalah Jalque.bera.test. Nah, ini objeknya yang dipakai adalah sisa. Jadi sisa ini adalah sisaan atau residual dari ANOVA tadi. Nah, ini adalah hasilnya. Kita lihat nilai P adalah 0,8. Sehingga kita tidak bisa menolak H0, artinya asumsi normalitas galat ini terpenuhi. Karena kita tidak menolak H0. Nah, uji normalitas yang lain adalah normalitas Shapiro-Wilk. Untuk hipotesisnya sama ya, H0 pengamatan menyebar normal, H1 pengamatan tidak menyebar normal. Di mana XI-nya adalah pengamatan ke I dari I1 sampai N. Ini adalah statistik ujinya, W sama dengan, gunakan rumus ini ya, di mana XI ini adalah pengamatan urutan ke I. Jadi ini amatannya harus diurutkan dulu. Kemudian AI ini adalah koefisien yang dibentuk dari nilai harapan dan matriks ragam-ragam statistik urutan. Kemudian kriteria penolakan atau penerimaan H0 ini tidak menggunakan sebaran tertentu dari statistik uji, namun berdasarkan konsep simulasi. Nanti kalau ingin lebih detail, ingin tahu lebih detail, bisa Anda lihat di sini. Untuk uji Shapiro-Wilk dengan R ini yang digunakan fungsi ini Shapiro.test X. Nah, X-nya ini juga merupakan vektor data yang akan diuji normalitasnya. Jadi X ini adalah sisa kalau di kasus kita. Ini ya, H0-nya sama, galat menyebar normal, H1 galat tidak menyebar normal. Kemudian perintahnya ini Shapiro.test. Nah, karena yang kita pakai tadi adalah sisa ya, objek yang kita simpan sebagai sisaan itu adalah sisa. Nah, ini adalah hasilnya, didapatkan nilai P-nya adalah 0,6485. Jadi kesimpulannya atau keputusannya itu sama dengan di Jalquebera tadi, sama-sama tidak menolak H0. Yang berarti bahwa galatnya menyebar normal. Oke, berikutnya uji Levin untuk homogenitas ragam antar perlakuan. Ini adalah hipotesisnya, ragam 1 sama dengan ragam 2. 2 ini kelompok ya, 1, 2, sampai K ini menunjukkan kelompok. Kemudian H1 itu ragam I tidak sama dengan ragam J. Paling tidak satu pasang I dan J dengan I dan J-nya tidak sama. Oke, ini kita nanti akan menghitung W dengan rumus ini ya. Kemudian YI titik bar, bukan bar ini. Ini adalah median pada kelompok atau perlakuan ke I. Ya, ini rumus-rumusnya, silakan nanti dicek. Kriteria penolakan dapat menggunakan nilai P yang diperoleh dari statistik uji sesuai sebaran F dengan derajat bebas K-1 dan N-K. Jadi W ini menyebar
F. Nah, kalau uji Levin ini ada di package car. Jadi Anda install dulu package car dan Anda panggil atau diaktifkan dengan menggunakan perintah library. Kemudian fungsi yang digunakan itu adalah Levin test, ini perintahnya. Y ini adalah objek dari LM. Kalau di kita tadi adalah ANOVA. Kemudian datanya di sini adalah data frame yang memuat variabel-variabel di dalam model. Jadi kalau di kita tadi harus ada variabel respon dan variabel faktornya atau perlakuannya. Oke. Nah, pada kasus harga roti tadi ya di 4 lokasi K-nya ada 4, total harganya ada total ada 14 harga. Jadi N-nya ada 14. Kemudian objek data frame-nya tadi bernama data. Nah, data ini berisi variabel harga dan variabel lokasi. Kemudian hipotesisnya ini ya, hipotesis nolnya ragam 1 sama dengan ragam 2 sampai ragam 4. Dengan H1-nya itu adalah ragam I tidak sama dengan ragam J untuk paling tidak satu pasang I dan J. Kemudian uji Levin, perintahnya ini Levin test. Nah, ini modelnya ya, variabel respon. Ini adalah faktornya atau perlakuannya. Datanya ada di mana? Datanya ada di datanya disimpan di nama data. Nah, ini adalah hasilnya. Di sini bisa kita lihat nilai F-nya ini adalah nilai P. Nah, nilai P-nya besar 0,5, maka kita tidak dapat menolak H0. Nah, artinya ragamnya homogen. Ya. Nah, kemudian tadi ketika kita melakukan analisis ragam atau ANOVA itu disimpulkan bahwa H0-nya ditolak. Artinya paling sedikit ada satu pasang perlakuan atau kelompok yang memiliki nilai tengah yang berbeda. Tapi kalau kita dari analisis ragam saja, kita tidak bisa tahu pasangan mana yang berbeda nilai tengahnya. Apakah harga di lokasi 1 dan lokasi 2 atau lokasi 1 dan lokasi 3 dan seterusnya. Berbedanya itu ada di lokasi yang mana, pasangan yang mana, itu kita belum tahu kalau kita hanya menggunakan ANOVA saja. Sehingga kita perlu melakukan uji lanjut atau post hoc test. Nah, kita bisa menggunakan uji BNT atau menggunakan uji BNJ ya. Nah, uji-uji ini dapat dilakukan kalau tidak ada pelanggaran asumsi normalitas dan kehomogenan ragam gala. Jadi makanya tadi prosesnya atau urutannya, tahapannya setelah kita melakukan analisis ragam, kita uji asumsi dulu. Nah, baru kalau asumsinya terpenuhi kita bisa lanjut ke uji lanjut ini. Nah, pada uji lanjut ini akan kita lakukan perbandingan untuk seluruh pasang kelompok atau perlakuan. Dari perbandingan tersebut nanti akan kita hitung selisih antara rata-rata ke I dengan rata-rata ke I aksen untuk semua kemungkinan pasangan kelompok I dan I aksen. Nah, untuk uji BNT H0-nya adalah mu I kurang dari mu I aksen sama dengan 0. Kalau H1-nya tidak sama dengan 0. Nah, ini kita lakukan untuk seluruh pasangan perlakuan I dan I aksen.
Kemudian kita hitung BNT dengan rumus ini. Nah, perlakuan I dan I aksen ini dikatakan memiliki nilai tengah yang berbeda jika selisih rata-rata I dan I aksen ini lebih dari, ini nilai mutlaknya ya, lebih dari BNT ini. Kalau selisihnya ini kurang dari BNT, maka kita katakan bahwa perlakuan I dan perlakuan I aksen ini sama. Kalau sama, kita beri notasi yang sama juga. Tapi kalau selisihnya lebih dari atau sama dengan BNT ini, maka perlakuan I dan I aksen ini kita nyatakan berbeda. Kalau berbeda, kita beri notasi yang berbeda. Oke, untuk uji BNT, ini adanya di package Agricolai, sehingga Anda perlu install dulu dan diaktifkan menggunakan library. Kemudian fungsi yang digunakan adalah lsd.test y_trt alpha. Nah, alfanya nanti ditentukan. Y ini adalah objek LM atau model ya, objeknya atau model yang akan diuji kesamaan ragamnya. Kemudian TRT ini adalah variabel level yang menunjukkan perlakuannya. Kemudian alfa ini tingkat signifikansi yang digunakan. Ada beberapa data frame nanti sebagai output, jadi outputnya itu ada beberapa data frame. Yang pertama statistik, kemudian parameter, means, comparison, dan group. Nah, untuk memanggilnya itu bisa kita panggil dengan ini, perintah ini. Nama objek, nanti kita beri nama objek apa untuk ujinya ini. Dollar means ini untuk ini, means ini. Kemudian groups ini untuk menunjukkan groupsnya. Bisa kita panggil. Nah, ini ilustrasi lokasi uji BNT pada kasus harga per lokasi. Ini data awalnya ya. Data awalnya lokasi, ini harga, kemudian ini rata-ratanya, dan ini adalah N-nya. Kemudian, nah ini diurutkan dulu ya, rata-ratanya dari yang rata-ratanya paling tinggi sampai yang paling rendah. Kemudian dihitung bedanya. Ya, ini N-nya kita tuliskan di sini. Nah, kemudian ini adalah Y bar Y bar I dikurangi dengan Y bar I aksen. Jadi ini adalah selisih antara ini bedanya dengan yang keempat, lokasi yang keempat. Jadi ini adalah beda antara lokasi 1 dan 4. Ini lokasi 2 dan 4, lokasi 3 dan 4. Ini selisih rata-rata ya, rata-rata 1 dengan 2, dan ini adalah 1 dengan 3, kemudian yang ini adalah 2 dan 3 selisihnya. Nah, kemudian yang tabel ini adalah BNT. BNT antara lokasi, kalau yang ini lokasi 4 dan lokasi 1, ini 4 dengan 2, ini 4 dengan 3. Jadi dilihat di sini. Ini 4, ini 3. Ini berarti 4 dengan 3. Kemudian ini BNT dari 1 dan 2, BNT dari 1 dan 3, BNT 2 dan 3. Nah, BNT ini rumusnya dari sini. Ya. Nah, kemudian kita cek apakah selisihnya yang ini nilai mutlak dari selisihnya itu kurang atau lebih dari nilai BNT ya. Kalau kurang berarti kita katakan sama antara lokasi 1 dan antara lokasi I dan I aksen. Sedangkan kalau lebih dari BNT maka kita nyatakan I dan I aksen itu berbeda. Nah, dari sini ini kita lihat bahwa nanti ini kita bandingkan ya, misalkan 0,075 kita bandingkan dengan ini.
Ternyata ini lebih besar kan dari BNT-nya, maka ini kita katakan beda. 0,08 kita bandingkan dengan ini juga lebih besar, maka kita katakan beda, demikian juga yang ini. Nah, dari sini kemudian kita kita beri notasi, misalkan yang lokasi 4 ini kita beri notasi A. Nah, karena dengan satu berbeda, maka kita kita beri notasi B supaya beda. Kemudian dengan lokasi 2 ini juga kita ini karena sama ya, antara 1 dan 2 ini sama, maka kita beri notasi yang sama antara 1 dan 2. Kemudian dengan dengan 3 itu beda semua antara lokasi 4, 1 dan 2, sehingga ini kita beri notasi yang berbeda. Ini kalau kita hitung secara manual. Kalau kita menggunakan R, nah ini kita instalasi dulu, kemudian kita aktifkan. Nah, kemudian ini kita simpan di sini. BNT, katakanlah disimpan dengan nama BNT. Perintahnya adalah lsd.test. Nah, kemudian ini adalah ANOVA, ini adalah nama objek yang kita gunakan atau kita gunakan untuk analisis ragam tadi. Kemudian lokasi ini adalah faktornya tadi atau perlakuannya. Kemudian alfa biasanya kita pakai 5%. Nah, ini adalah hasilnya. Ini adalah rata-ratanya, rata-rata di setiap lokasi. Jadi ini lokasinya sudah diurutkan ya, dari yang tinggi ke yang rendah. Kemudian ini adalah rata-rata di setiap lokasi, dan ini adalah, jadi ini rata-rata harga ya, variabelnya adalah harga atau variabel responnya. Kemudian nah ini adalah notasinya. Kalau notasinya sama berarti rata-rata kedua variabel itu tidak berbeda. Kalau berbeda notasinya berarti rata-ratanya juga berbeda. Jadi di sini lokasi 1 dan 2, ini lokasi 1 dan 2 ini tidak berbeda atau rata-ratanya sama. Sedangkan lokasi 4 dan lokasi 3 itu berbeda dengan lokasi 1 dan 2. Nah, tadi sudah disebutkan bahwa outputnya untuk uji BNT itu ada beberapa ya, salah satunya adalah means. Nah, ini kita bisa memanggil, nah ini tadi kan sudah kita beri nama BNT ya, objek dari hasil analisis uji BNT tadi. Nah, ini kita bisa panggil BNT $means. Ini adalah ada harga, ini adalah rata-rata, kemudian ada standar deviasi, kemudian R ini banyaknya amatan ya, banyaknya amatan setiap lokasi atau setiap kelompok. Ini selang kepercayaan, batas yang bawah ini batas atas selang kepercayaan dari rata-ratanya. Kemudian ini adalah minimum dan maksimumnya. Kemudian ini adalah Q1, Q2 dan Q3 dari masing-masing lokasi. Nah, kita juga bisa menampilkan plotnya dengan menggunakan perintah plot BNT. Nah, hasilnya BNT ini nama objeknya tadi ya, nama objek analisis atau uji BNT. Nah, ini kalau hurufnya sama berarti rata-ratanya sama. Jadi lokasi 1 dan 2 ini rata-ratanya sama, kemudian lokasi 4 ini beda karena notasinya beda. Demikian juga yang lokasi 3 ini rata-ratanya juga beda.
Kemudian ini kalau kita menggunakan uji BNJ. Untuk hipotesisnya sama ya. Nah, ini nanti kita pakai untuk seluruh pasangan perlakuan I dan I aksen. Ini statistik ujinya pakai Q hitung. Ini nanti menyebar Q dengan derajat K dan N min K. Kemudian untuk tolak atau terima H0 ini kita menggunakan nilai P. Kalau nilai P-nya kecil berarti kita simpulkan tolak H0. Nah, bisa juga dilihat dari selang kepercayaan beda rata-rata perlakuan ke I dan ke I aksen dengan rumus ini. Nah, ini kita terima H0 jika 0 berada di dalam selang kepercayaan. Tapi kalau nolnya itu tidak berada di dalam selang, berarti kita katakan beda atau tolak H0. Nah, ini adalah perintahnya. Kita menggunakan perintah toke HSD. Kemudian argumennya ada X, kemudian ada confidence level. X-nya ini adalah objek LM-nya, kalau di kita tadi ANOVA ya. Kemudian atau model yang akan diuji kesamaan ragam antar kelompok atau antar perlakuannya. Confidence level-nya itu tingkat kepercayaan yang digunakan, default-nya 95%. Ini adalah ilustrasi uji BNJ pada kasus harga. Ini data aslinya ya, ada lokasinya ada 4. Kemudian ini adalah harganya. Ini rata-rata per lokasi. Kemudian ini banyaknya objek dalam banyaknya amatan dalam setiap lokasi. Nah, ini rata-ratanya. Ini enggak harus diurutkan ya, nggak harus diurutkan. Kemudian ini adalah beda rata-ratanya, jadi yang ini beda rata-rata antara lokasi 1 dan lokasi 2, 1 dan 3, 1 dan 4. Ini 2 dan 3, 2 dan 4, ini 3 dan 4. Kemudian KTG-nya tadi kita peroleh sekian. Q itu kita peroleh ini 4,32 ini. Kemudian ini adalah Q-nya, nilai Q-nya. Oh, bukan nilai Q, ini nilai BNJ-nya. Oke, kemudian kita hitung batas bawah SK, selang kepercayaan bedanya. Ini kita peroleh seperti ini. Jadi kalau batas bawahnya itu ini ya, YI bar dikurangi YI aksen bar dikurangi ini. Kalau yang batas atas itu ditambah dengan ini. Oke, ini batas bawahnya, kalau ini beda rata-ratanya, kemudian ini adalah batas atasnya. Ya. Batas bawah dan batas atas selang kepercayaan dari selisih harga lokasi 1 dan 2 ini berbeda tanda. Kalau berbeda tanda berarti mengandung nilai 0. Sedangkan batas bawah dan batas atas selang kepercayaan dari selisih harga di pasangan lokasi yang lain ini tidak berbeda tanda. Jadi kalau tidak berbeda tanda itu berarti ada selisih ya, atau rata-ratanya berbeda. Jadi di sini kalau kita lihat antara 1 dan 2, nah ini memuat 0 karena batas bawahnya minus, batas atasnya positif ya.
Jadi ini memuat 0. Sedangkan yang lain ini minus, minus, ini minus, minus, positif, positif, positif. Ini juga positif, positif, positif. Jadi yang berbeda itu adalah di 1 dan yang tidak berbeda itu 1 dan 2. Oke, kemudian kita hitung Ki hitungnya dari rumus ini. Ini adalah Ki hitungnya, kemudian ini adalah nilai P. Oke, kalau dilihat dari nilai P ini harga di lokasi 1 dan 2 ini tidak berbeda nyata. Sedangkan di lokasi lain ini dinyatakan berbeda. Hasilnya sama ya dengan BNT. Nah, ini kalau menggunakan R, kita menggunakan perintah toke HSD ANOVA. Ini ANOVA ini nama objeknya tadi ya. Kemudian confidence levelnya 0,95. Hasilnya seperti ini. Jadi dalam bentuk selang kepercayaan ya. Ini adalah selisihnya atau difference. Kemudian ini adalah selang kepercayaan dan ini adalah nilai P. Nah, ini adalah perbandingannya antara lokasi mana dengan lokasi mana. Misalkan ini lokasi 2 dengan lokasi 1. Nah, ini nilai P-nya 0,9, berarti pada lokasi 2 dan lokasi 1 ini rata-ratanya sama. Lokasi 3 dan 1 berbeda, 4 dan 1 berbeda, 3 dan 2 berbeda, 4 dan 2 berbeda, 4 dan 3 juga berbeda. Jadi seperti itu cara kita melihat rata-rata dari populasi atau perlakuan yang mana yang berbeda. Jadi bisa kita lihat dari nilai P, kalau nilai P-nya besar itu berarti tidak berbeda, kalau nilai P-nya kecil berarti berbeda. Bisa juga dilihat dari nilai batas bawah dan batas atas selang kepercayaan. Kalau tandanya berbeda, ini min, ini plus, berarti tidak berbeda karena mengandung nilai 0. Tapi kalau sama-sama minus, sama-sama positif, ini minus-minus, positif-positif, positif-positif. Kalau tandanya sama antara lower dan upper, berarti kedua perlakuan itu rata-ratanya berbeda. Nah, kita juga bisa membuat plot dari hasil toke-nya tadi ya. Dengan perintah ini plot toke HSD ANOVA. Nah, ini adalah bisa dilihat di sini ini adalah nilai 0. Nah, ini menunjukkan pasangannya. Ini pasangan 2 dan 1, ini batas bawah, ini batas atas selang kepercayaannya. Jadi yang pasangan 1 dan 2 ini tidak berbeda. 3 dan 1 ini minus-minus batas bawah dan batas atasnya. Maka ini berbeda antara lokasi 3 dan 1. 4 dan 1 ini positif-positif. Ini juga berbeda, berarti 32, pasangan 32 ini negatif-negatif, berarti berbeda juga. Kemudian 42 ini positif. 43 ini mana posisinya? Ini ya, di sini. Di sini batas bawah, kemudian batas atasnya ada di sini. Nah, positif-positif jadi berbeda juga. Nah, kalau Anda ingin tahu lebih dalam uji BNC dan BNT bisa dilihat di sini. Kemudian untuk analisis seragam dua arah nanti silahkan dipelajari sendiri. Konsepnya hampir sama ya dengan yang analisis seragam satu arah. Cuman ini ada dua variabel yang sebagai faktor ya
menunjukkan faktor 1 dan faktor 2 karena dua arah. Kemudian variabel respon juga bersifat numerik, langkah yang lain serupa dengan ANOVA satu arah. Nah, kemudian untuk perintahnya sama ya seperti ANOVA yang sebelumnya. Untuk yang satu arah, jadi AOV formulanya seperti ini. Kemudian datanya dipakai apa. Kemudian yang lainnya ini bisa diabaikan. Nah, datanya ini juga merupakan data frame dengan variabel-variabel yang dinyatakan pada formula. Nah, model kalau dua arah seperti ini ya. Responnya nanti variabelnya namanya apa. Kemudian ini adalah variabel untuk respon 1, variabel untuk respon 2. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.